Halo Sobat Ini Kita, kembali lagi di podcast Ini Kita. Dengan aku lagi, Nabila Firdaus Irsyadila. Di sini aku akan menemani podcast kali ini. Di sini aku kedatangan narasumber yang cukup spesial nih, dan kakaknya sebagai ketua salah satu komunitas yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Boleh dikenalin, Kak? Halo, kenalin nama aku Anastria, aku dari komunitas CIE Televisi dan di CIE aku menjabat sebagai ketua umum. Keren sekali nih Kak sebagai ketua umum CIE TV. Ngomong-ngomong soal ketua umum CIE nih Kak, bagaimana awal kakak bisa menjadi ketua CIE TV ini? Boleh diceritain sedikit? Sebenarnya ini cerita sedikit ya. Dulu itu aku sebenarnya nggak pengen lanjut untuk CIE 2 periode, sempat kepikiran kayak gitu karena aku tuh tipe orang yang pengen coba hal-hal baru. Jadi aku mikirnya di semester depannya aku pengen fokus kuliah sama aku pengen ikut organisasi-organisasi lain selain CIE gitu untuk nambah pengalaman aku juga, relasi yang lebih luas juga. Tapi berhubung anggota angkatanku itu di CIE sedikit, sekitar 9 orang doang, aku jadi ngerasa kayak gak enak kalau misalnya aku keluar, terus kayak sungkan juga sama teman-teman, soalnya teman-teman tuh kayak excited banget buat lanjut di kepengurusan CIE, pengen merubah CIE ke arah yang lebih baik gitu. Ya itu akhirnya setelah aku pikir-pikir lagi, oke aku tetap stay di CIE dan tiba-tiba ketum CIE TV tahun kemarin Kak Rafli itu beliau ngehubungin aku dan minta aku untuk jadi calon kandidat CTV, calon kandidat ketum CTV gitu. Aku sama Olive dihubungi melalui WhatsApp. Berarti dipilih sama kakak tingkat ya Kak, bukan kemauan diri sendiri? Iya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya senior kita itu udah wanti-wanti di grup untuk kayak siapa nih yang pengen untuk ngajuin diri untuk jadi ketum CIE. Cuman memang dari aku sama teman-teman itu kita sama-sama kayak sadar diri, kayak ngerasa oh gak pantas gitu, kayak masih kurang pengalamannya, masih kurang ilmunya gitu. Tapi ya itu karena saking gak adanya yang ngehubungin mereka, akhirnya senior itu memutuskan untuk kayak merundingin gitu siapa sekiranya bisa jadi lanjut kepengurusan jadi ketum. Ya, akhirnya itulah Kak Rafli ngehubungin aku sama Olive yang sekarang jadi wakil. Berarti cuma 2 kandidat Iya, aja? cuma 2 kandidat. Terus kalau boleh tahu nih Kak, di CIE kan ada beberapa divisi lah, itu ada apa aja sih divisinya, boleh dijelaskan? Oke, kalau di CIE itu ada 5 divisi. Yang pertama itu ada reality show, variety show, talk show, news, editing, 6 sama campers. Nah, jadi tapi sebenarnya yang show itu tadi, yang reality, variety sama talk show itu mereka aku gabungin jadi satu divisi karena sama-sama divisi show, cuma beda pembagiannya aja. Kalau yang itu bagian apa? Iya, kalau yang reality itu dia lebih ke realitas, jadi kayak konten-konten kayak podcast itu masuk reality. Terus di talk show itu sebenarnya podcast sama talk show itu 11-12, cuma bedanya tuh kalau reality tuh biasanya kita kayak hiburan gitu. Iya, kadang juga kalau di show itu kita apa sih kalau misalnya tanya-tanya ke orang random itu, sosial eksperimen. Iya. Nah, iya itu. Terus ada news juga. Di news tuh biasanya kita fokusnya di liputan sama berita di IG. Kita ada Sunci News namanya, jadi Sunday with CIE News gitu. Itu liputannya harus di wilayah kampus apa boleh di luar kampus gitu Kak? Boleh di luar kampus, tapi tetap kayak yang menyangkut kampus. Misalnya teman-teman kayak waktu ada acara di Surabaya, misalnya anak Ikom angkatan berapa ada acara di Kaza, kan mereka sering kita ngadain di Kaza kan, anak-anak Ikom tuh rata-rata ya kita ke Kaza untuk meliput mereka gitu. Berarti kayak pameran kemarin itu angkatan 23 itu boleh diliput gitu ya? Terus apa tantangan terberat kakak selama menjabat sebagai ketua ini? Tantangan terberat aku sebenarnya kalau dari sisi aku sama pribadi aku sama ngelihat dari sisi teman-teman anggota, aku rasa manajemen waktu sih.
manajemen waktu itu hal yang paling sulit untuk seseorang lakuin di saat organisasi, di dalam organisasi. Apalagi sekarang itu teman-teman tuh lagi semester 3. Semester 3 tuh banyak banget matkul yang tugasnya itu di luar nalar. Di luar nalar, ngabisin waktu, Duit iya, juga. duit apalagi. Iya, aku juga pernah ngerasain divisi mereka, jadi tahu. Dan karena itu juga kalau misalnya ada rapat, kalau misalnya ada kajian, teman-teman tuh banyak izinnya, kayak kak aku lagi ngerjain tugas, kak maaf banget ini deadline-nya besok gitu. Aku kayak ya udah, kayak udah pernah ngerasain jadi mereka, kasihan juga, tahu juga, jadi rapatnya diundur terus. Ya karena itu, karena teman-teman gak bisa manajemen waktu juga. Oh ini lagi sih tantangan buat aku pribadi. Iya. Kalau buat aku pribadi tuh aku tipe orang yang ambivert, tapi ambivertnya itu condong ke introvert. Jadi kayak gak bisa basa-basi, gak bisa kalau nggak diajak ngobrol duluan. Jadi anak-anak tuh pada anggotaku kayak Kak Anis kok nggak pernah nimbrung di grup gitu, Kak Anis nggak pernah basa-basi di grup. Ya aku bilang kalau misalnya aku emang tipe yang belak-belakan, kalau ngomong sama aku to the point, aku jawabnya juga to the point itu gitu, nggak ada yang basa-basi. Makanya saat mereka bilang kayak gitu, aku ngerasa kayak iya ya, aku nggak bisa berubah tuh. Itu sih tantangan buat aku. Berarti harus ada orang yang Iya. ngajak bicara dulu gitu. Terus bagaimana cara kakak mengatasi tantangan tersebut itu tadi? Kalau manajemen waktu itu tadi, kalau aku pribadi, ya aku sebisa mungkin untuk bagi waktu, apalagi aku kan ikut 3 organisasi, Himakom, CIE, sama multimedia. Dan itu pun 3-tiganya aku jadi BPH. Di CIE aku jadi ketum, di multimedia aku jadi bendum, Himakom juga jadi bendum. Jadi kayak wah tugasku berat banget, tapi ya itu aku coba untuk manajemen waktuku aja. Apalagi sekarang aku nggak ikut kuliah reguler, aku ikut pengabdian masyarakat. Tapi ya buat teman-teman itu tadi sisanya semester 3 yang sekarang yang tugasnya lagi banyak banget. Tapi untungnya aku ada Olive tuh wakilku, dan dia selalu kasih saran kayak ya udah nih kamu tentuin aja harinya gitu, anak-anak bisa atau enggak itu udah urusan mereka, jadi biar mereka yang ngulangin waktu untuk CIE gitu. Terus kalau yang problem aku tadi yang aku ambivert gitu, introvert, ya aku untuk apa ya, aku coba untuk buka diri aku ke mereka. Kadang aku juga coba untuk buka pembicaraan di grup, walaupun mungkin kesannya itu kayak dipaksain banget, tapi aku coba untuk berubah gitu buat mereka. Biar nggak namanya ya. Iya. Terus sejauh kakak menjabat nih, pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan, kalau buat aku CIE itu sebenarnya udah aku anggap jadi rumahku sendiri, Keluarga sendiri gitu. Iya, teman-teman udah aku anggap sebagai keluarga. Bahkan kita juga dekat sama senior-senior di atasnya kita, dan aku juga pengen teman-teman juniorku itu angkatan 23 itu ngerasain hal yang sama kayak aku. Jadi kayak bener-bener ngerasa oh di sini di CIE ini aku dirangkul, di CIE ini aku bener-bener dianggap keluarga gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih mengutamakan untuk mementingkan hal-hal kecil, kayak misalnya kalau pas rapat kan ada tuh teman-teman yang introvert, karena aku juga ngerasain hal itu ya, jadi kayak ngerasa dikacangin, ngerasa kayak sendirian gitu, walaupun mereka kayak ada orang kan yang kayak pengen ya udah sendiri aja gitu, aku mau main HP sendiri, tapi kadang terbesit di hati kita itu kayak aku juga pengen diajak ngobrol gitu. Aku karena aku sebagai ketua yang biasanya aku memang introvert, aku harus diajak ngomong duluan, tapi aku mengesampingkan itu, aku coba untuk kayak merangkul mereka biar mereka nyaman di CIE, biar mereka juga ngerasain apa yang aku rasain di CIE, kayak CIE itu keluarga, CIE itu rumah gitu. Itu sih yang berkesan buat aku. Terus pesan kakak nih buat untuk anak-anak yang takut mencoba hal baru? Mencoba hal yang baru, sebenarnya semua orang itu pasti ngerasain takut, pasti ngerasain kayak aku nggak ada di basic itu, kayak ya udah takut gitu yang mencoba, kayak gak ada pengalaman, gak ada apa yang mau aku coba di situ kalau aku nggak bisa gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu nanamin dalam diri aku kayak kalau misalnya
misal nih kita gandengan sama teman, terus teman kita tuh dia jalan udah 2 atau 3 langkah sedangkan kita cuma 1 langkah. Mungkin awal-awal tuh kalian bakal ngerasa alah gitu, masih bisa gandengan, masih dekat gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu, dia tuh jalannya 2 sampai 3 langkah tapi kita tetap 1 atau bahkan kita stuck di situ, ya otomatis kita ketinggalan jauh dan ya tanpa kita sadari kita udah terlepas dari gandengannya mereka. Dan kita harus ngejar gitu. Iya, mau nggak mau tuh kita harus ngejar, kayak ngerasa sendirian dong pasti di belakang. Iya. Pas pada saat ngejar itu, ya pasti kalian ketemu hal-hal yang kayak sulit gitu. Makanya aku juga apa ya, dalam diri aku tuh bilang kalau misalnya capek ya udah istirahat aja dulu. Nanti kalau misalnya udah hilang capeknya, jalan lagi, lari lagi gitu. Tapi ya itu aku nggak menyarankan sih. Maksudnya setiap orang kan punya kekuatannya masing-masing gitu kan ya, punya batas kemampuannya masing-masing. Kalau misalnya kalian ngerasa gak mampu, coba di hal lain. Mungkin hal yang lagi kalian jalanin itu gak sesuai buat kalian, tapi mungkin ada hal di luar sana yang kalian gak ekspektasi banget untuk bisa di hal itu. Contoh aku nih, aku sebenarnya gak pernah bisa gambar dari kecil, dari SD sampai SMA. Gambarku tuh selalu jelek. Mau bikin rumah pun rumahnya jelek. Bahkan waktu ospek Ordikom itu kan ada kita disuruh bikin apa sih, melukis. Iya, lukisanku tuh kayak anak TK, sumpah. Dan waktu masuk desain grafis aku mikir di Ikom itu ada desain grafis tapi aku sendiri nggak bisa desain. Tapi sekarang karena aku udah pernah di matkul desain grafis kali ya, jadi kayak aku coba-coba gambar, aku coba-coba desain dan aku suka tuh. Jadi sekarang aku lagi proses untuk coba belajar hal baru itu, desain itu tadi gitu. Baik. Wah, keren sekali ya teman-teman pengalaman kakak menjabat sebagai ketua CIE ini. Oke, terima kasih guys. Sampai di sini podcast kali ini and see you.